Di tengah panasnya siang di jalan lintas provinsi, sebuah truk kontainer Siba Surya melaju stabil, dikendalikan oleh seorang gadis muda bernama Anjani. Penampilannya yang sederhana, memakai jaket lusuh dan celana jeans belel, membuatnya kerap diremehkan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kemudi truk besar itu, tersembunyi kekuatan dan keahlian bela diri tingkat tinggi yang diturunkan langsung dari almarhum ayahnya, seorang mantan pelatih pasukan elit. Sore itu, saat melewati daerah perbatasan kabupaten yang sepi, rombongan geng moge, motor gede, berjumlah 6 orang menghadangnya secara arogan. Mereka berusaha memaksa Anjani berhenti, mengira dia hanya seorang sopir truk lemah yang mudah ditindas dan bisa dijadikan bahan candaan. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka menendang pintu truk dengan sepatu bot berat hingga penyok, lalu dengan kasar membentak, "Turun lo. Biar tahu rasa. Ini jalanan kita." Anjani turun perlahan, menatap mereka dengan tenang namun tajam. Seorang pria berambut cepak berjaket kulit menghampirinya dengan senyum meremehkan, hendak menyentuh wajahnya. Seketika, gerakan cepat seperti kilat membuat pria itu terkapar tanpa sempat melihat dari mana pukulan datang. Rekannya yang lain tersentak kaget, tapi belum sempat menyerang, Anjani meluncur ke arah mereka dengan kecepatan mengejutkan. Dua orang langsung tersungkur dengan satu sapuan kaki dan siku mematikan yang mengarah ke dada. Jeritan mereka menggema di jalanan yang kosong, membuat dua anggota lainnya mundur perlahan. Bingung apakah harus melawan atau kabur, satu dari mereka mencoba menarik rantai besi dari motornya, mengayunkannya ke arah Anjani. Namun gadis itu menangkap rantai itu di udara dengan satu tangan, memutarnya cepat dan membalikkan arah serangan. Pria itu terbanting ke aspal dengan rantai melilit tubuhnya. Pemimpin geng yang kini tinggal sendiri berdiri gemetar, menyaksikan anak buahnya satu persatu tumbang hanya dalam hitungan menit. Dengan suara bergetar dia berkata, siapa lo sebenarnya?" Anjani menatapnya dingin, menjawab singkat, "Aku cuma sopir truk. Tapi bukan sopir yang bisa kalian injak." Tanpa banyak kata, dia berjalan kembali ke truknya, meninggalkan mereka tergolek tak berdaya. Beberapa pengendara yang melintas kemudian menghentikan kendaraannya melihat pemandangan tak biasa. 6 moge tergeletak di aspal, pemiliknya terluka dan terdiam dalam ketakutan. Salah seorang pengemudi merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral. Warganet menyebut Anjani sebagai sopir truk malaikat maut, karena gaya bertarungnya yang halus, mematikan, dan tak meninggalkan jejak luka berlebihan, hanya cukup untuk melumpuhkan. Wartawan mulai memburu identitasnya, namun tak ada yang benar-benar tahu siapa Anjani sebenarnya, karena dia selalu menghindari sorotan dan langsung melanjutkan perjalanannya dari satu kota ke kota lain, mengantar logistik. Namun cerita itu belum selesai. Ternyata geng moge itu adalah bagian dari jaringan pemeras jalanan yang selama ini meresahkan para pengemudi truk di jalur Sumatera Jawa. Keberanian Anjani membuka jalan bagi pihak berwajib untuk menyelidiki lebih dalam dan mengungkap jaringan pemerasan tersebut. Polisi pun mulai bertindak, dan dalam penggerebekan yang dilakukan beberapa minggu kemudian, banyak anggota geng ditangkap berdasarkan informasi yang secara anonim dikirim dari seseorang yang memakai nama samaran Driver A. Tak lama kemudian, muncul laporan bahwa seorang sopir truk wanita telah memberikan data lengkap markas rahasia geng tersebut, beserta bukti pemerasan yang mereka lakukan. Kini, nama Anjani dikenal luas di kalangan sopir truk sebagai simbol keberanian dan perlindungan. Banyak pengemudi truk perempuan yang terinspirasi olehnya, mendirikan komunitas, driver perempuan tangguh, yang menggalang solidaritas dan saling melindungi di jalan. Anjani sendiri tak pernah muncul di publik, namun kisahnya terus menyebar dari mulut ke mulut. Para pengemudi moge yang selamat dari insiden itu pun berhenti beroperasi dan menghilang dari jalanan. Mereka tahu bahwa ada satu sosok di luar sana yang tidak bisa dihadapi dengan kecepatan motor atau otot besar. Seorang gadis sopir truk, yang diam-diam menjadi legenda di dunia transportasi. Di malam sunyi, di rest area yang sepi, Anjani menatap langit dari kursi sopirnya. Foto mendiang ayahnya tergantung di kaca spion, tersenyum lembut. "Sudah kulakukan seperti yang ayah ajarkan," gumamnya pelan. Truknya kembali menyala, melaju menembus kegelapan, membawa bukan hanya muatan logistik, tapi juga semangat perlawanan atas ketidakadilan di jalanan. Dan di setiap klakson panjang yang menggema di tikungan, kisah tentang sopir truk yang menumbangkan geng moge itu akan terus bergema, menjadi legenda yang hidup di antara deru mesin dan debu aspal.